membahas tentang pertemuan ke-9 dan ke-10 ya. Oke, yang pertama adalah tampilan dan pengadministrasian skala. Ini adalah pertemuan ke-9 ya. Nah, pertanyaan saya adalah eh, menurut Anda apakah isi dari skala itu? Ya, isi dari skala ternyata di dalamnya ada identitas. Jadi kalau misalkan Anda membuat skala, maka nanti di dalamnya harus ada identitas. Ya, kemudian penjelasan dan perintah. Ya, jadi mengapa mereka subjek itu diberikan skala, tujuannya untuk apa. Nah, itu yang dimaksud dengan instruksi. Ya, jadi mereka diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban, kemudian dikasih tahu semua jawaban benar, begitu ya. Mereka harus memilih satu, tidak boleh dua, tidak boleh coret-coret dan seterusnya. Itu semua nanti harus ada dalam instruksi. Yang ketiga adalah konten dari skala tentu ada namanya item skala, yaitu pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan, begitu ya. Nanti akan ada respon jawabannya, sesuai, tidak sesuai, netral, sangat tidak sesuai, dan seterusnya itu. Yang keempat adalah kolom respon. Kolom respon itu tadi yang saya sebutkan, apa namanya, setelah pernyataan baru di bawahnya akan ada respon jawabannya. Ya, jadi ini 4 hal inilah konten dari skala itu ya. Jadi jangan hanya pernyataannya saja, tapi tidak ada identitas, tidak ada instruksinya, ya. Maka ya kurang tepat. Nah, tampilannya skala boleh Anda buat seperti ini ya. Yang jelas harus disesuaikan. Boleh seperti yang kiri itu ya. Ini ada namanya skala perilaku sesama teman. Ya, kemudian ada gambaran anak kecil karena memang untuk yang kiri ini adalah subjeknya apa anak-anak. Sementara yang kanan ini boleh seperti ini misalkan skala kecerdasan emosi ya. Jadi Anda boleh membuat cover terserah Anda. Yang jelas tampilan skala itu nanti covernya harus ada judul, ada sampul, ada jenis dan ukuran fontnya seperti apa. Dan skala sebaiknya diberi judul yang netral supaya tidak bias. Artinya begini, misalkan Anda ingin membuat skala agresivitas, maka jangan membuat judul skalanya itu skala agresivitas gitu ya. Itu kan menunjukkan banget ya kalau bahwa skala Anda itu nanti akan digunakan untuk menilai agresivitas. Bagi orang yang nggak paham, mereka nggak masalah. Tapi bagi orang yang paham, itu nanti bisa menimbulkan bias. Sehingga untuk yang paling kiri ini contoh, skala perilaku sesama teman ini sebenarnya skala apa? Agresivitas. Nah, kan agresif atau tidak ketika orang itu berperilaku dengan temannya. Jadi contoh yang kiri ini bisa jadi contoh ya. Jadi sebaiknya diberikan judul yang netral supaya tidak bias. Ya, tapi ini tidak harus. Ya, tidak harus. Selanjutnya adalah format dan tata tulis. Tampilan dalam konteks skala, dalam konten skala maksud saya. Di sana penulisan item pernyataan harus Anda perhatikan, jangan sampai salah dalam penulisan itemnya, penulisan responnya atau jawabannya, dan Anda harus memperhatikan EYD-nya. Ingat ya, kita sebagai orang psikologi harus paham bahasa-bahasa yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh subjek sesuai dengan EYD-nya. Ya, dan jangan sampai ada typo, meskipun itu hanya satu huruf atau satu tanda baca. Kemudian ada jangan sampai halamannya itu hilang dan fontnya tidak wajar. Ya. Contohnya apa? Saya senang hidup sendiri. Nah, seperti ini kan fontnya kurang begitu bagus ya, atau kurang begitu bisa diterima. Ya, bagus tapi seni ya, tapi tidak common. Contohnya seperti ini lagi. Saya senang hidup sendiri, tapi fontnya seperti itu ya. Gambarannya kan nggak bagus itu. Kalau dibaca juga nggak bagus. Saya senang hidup sendiri seperti ini. Nah, ini contoh-contoh font yang tidak wajar ya. Gunakan font yang wajar saja seperti Arial atau apa Calibri ya, Times New Roman yang wajar saja. Nah, coba Anda perhatikan. Banyak nggak typo-nya di sini? Coba Anda perhatikan. Ada apa saja typo-nya? Ya, yang saya coret-coret ini adalah typo-nya. Ya, jadi kalau menulis jangan sampai ada typo-nya. Ini banyak sekali nih typo-nya. Ya,
Jadi ini contoh kalau misalkan Anda menulis, ya tampilannya itu jangan sampai ada typo. Ya, contoh yang pertama ini coba. Saya berusaha agar keluarga saya bisa tetap bertahan. Nah, bertahannya di bawah ini nggak tepat. Ya, Gunung Merapi, gunung. Ya, ini kan nggak tepat. Ini kan masih bisa di sini ya, nungnya bisa di sini, gunung ya, dan seterusnya ya. Itu contoh saja. Nah, sekarang tata letak. Tata letak prinsipnya adalah Anda harus bisa memudahkan subjek dalam memberikan jawaban seketika. Jadi jangan sampai Anda meletakkan eh, pernyataannya di halaman satu misalkan, tapi nanti responnya di halaman 17. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Nanti malah menyulitkan. Jadi usahakan yang menarik, satu halaman sebenarnya tidak terlalu banyak item. Jadi dibuat yang proporsional. Ya. Kemudian contohnya ini. Nah, ini contoh saja ya. Ini kalimatnya terlalu panjang menurut saya. Anda perhatikan saja contoh kalimat yang ke berapa? Keempat. Bapak Ibu sebagai pengelola institusi mengimplementasikan program kerjasama internasional sebagai upaya institusi untuk mempertahankan keberlangsungan institusi dalam jangka panjang. Ini terlalu panjang ya, kalimatnya terlalu panjang. Nah, tampilannya bisa seperti ini, cuman ini menurut saya terlalu panjang ya. Nah, ini terlalu panjang kalimatnya, cuman ini tampilnya bisa seperti ini. Dan saya sebenarnya tidak sepakat sih kalau misalkan disingkat-singkat STS, TS, RR, SS, S itu nggak enak dipandang menurut saya ya. Atau tampilannya seperti ini. Jadi ada soal, ada pernyataan, dan bawahnya semuanya sama jawabannya. A, B, C, D. Sangat setuju, setuju. Jadi kayak pilihan ganda. Nah, atau tampilannya seperti ini. Ya, ini contoh skala saya dulu ketika satu. Ya. Jadi semuanya ditulis utuh, tidak ada yang disingkat-singkat. Ya. Nomor 5, saya iri dengan teman yang lebih pintar daripada saya. Sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Nah, ini menggunakan 4 respon ya, tidak 5. Jadi tidak ada netralnya di sini. Kemudian lebih baik satu muka kertas, ya, bukan bolak-balik. Jika itemnya banyak, Anda boleh membuatnya seperti buklet. Kemudian jika itemnya sedikit, bisa lembaran. Nah, Anda boleh menambahkan variasi kertas, ya, gambar, atau apapun itu boleh dalam skala Anda. Tapi yang jelas harus terbaca, jelas, dan itu proporsional sesuai porsinya. Ya, kalau Anda mau menambahkan lembar jawaban, juga boleh. Ya, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Ya. Misalkan item Anda itu 340, ya banyak sekali itu kan. Nah, Anda menggunakan lembar jawaban juga boleh. Ya, cuman ya kembali lagi proporsional, ya harus disesuaikan. Nah, apa saja identitas yang harus ada? Yang paling penting adalah harus relevan dengan tujuan alat ukur Anda. Jangan sampai kita meminta identitas subjek yang sebenarnya itu tidak relevan atau tidak berkaitan dengan data yang ingin kita collect, kita kumpulkan. Jadi harus relevan. Apa misalkan Anda mau melihat agresivitas siswa sekolah dasar. Ya berarti harus ada nama, karena anak kecil ya usianya berapa, harus tahu agama penting. Tergantung Anda ingin melihat dari sisi agamanya atau tidak. Kalau tidak berarti tidak usah gitu ya. Suku penting ya kembali lagi sama seperti agama tadi. Anda ingin membandingkan sukunya nggak, suku orang Badui dengan suku orang Batak itu bagaimana sih tingkat agresivitasnya. Kalau Anda ingin membandingkan suku berarti boleh, kalau tidak berarti ya tidak usah. Ya, pekerjaan anak kecil, pekerjaan penting. Ya. Jadi pastikan hanya mencantumkan data yang dibutuhkan atau data yang relevan. Ini contoh saja instruksi pengerjaan pakai bahasa Inggris. Ya. Anda bisa membuatnya pakai bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih simpel, lebih sederhana. Jadi tidak usah muluk-muluk. Ya, yang penting tidak perlu banyak perkenalan sebenarnya, tapi instruksinya. Ya, instruksinya. Meskipun sudah umum ya, instruksi ini tetap harus diberikan, ya, tetap harus disertakan, dan pastikan Anda memberi instruksi yang jelas, to the point dan tidak terburu-buru atau bertele-tele. Jadi meskipun orang sudah tahu harus apa, mengerjakan melingkari itu, nah tetap harus disampaikan. Nah, kita bisa main di intonasi pada saat memberikan penjelasan atau instruksi itu ya. Jadi sertakan contoh juga dalam cara menjawabnya. Jadi misalkan Anda memberikan informasi ke subjek, pakai intonasi. Jangan
seperti lagunya Kerasakti, ya. Kerasakti terkurung terpenjara dalam gua, bertindak sesuka hati ke sana kemari. Itu kan nggak jelas, nggak ada intonasinya. Jadi Anda harus bisa menyertakan intonasinya. Yang kedua adalah eh, instruksi yang baik itu memiliki dua hal berikut. Pertama, kalimat. Jadi harus ada kalimatnya, yaitu kata demi kata yang diucapkan oleh subjek harus mampu menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh subjek atau testi. Ya, jadi jangan kita menambahkan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Yang kedua, pertanyaan yang sering diajukan oleh testi yang jawabannya relevan itu sudah disampaikan dulu oleh tester. Jadi Anda harus bisa mengantisipasi nih kira-kira dari instruksi yang saya berikan nanti subjek akan bertanya tentang apa. Nah, itu sudah Anda jelaskan. Jadi jangan sampai kita menyimpan sesuatu sehingga subjek harus bertanya. Ya, begitu ya. Yang selanjutnya, hal-hal yang dianggap perlu dalam instruksi adalah cara mengubah jawaban. Nah, Anda menambahkan bagaimanakah cara mengubah jawaban. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh testi itu bisa disampaikan ya. Kemudian kalimat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau cara memberi respon. Ya. Nah, mungkin ada di antara Anda yang kesulitan mencari validator sampai hari ini. Anda boleh ya, sekali lagi Anda boleh menggunakan kakak tingkat ya, psikologi yang sudah skripsi atau alumni yang pada intinya mereka pernah membuat skala ya. Dan kalau misalkan Anda topik penelitiannya tidak sesuai dengan minat Anda, tidak apa-apa. Karena skripsi itu nanti sebenarnya tidak harus sesuai minat banget. Tapi yang jelas Anda ada keinginan untuk mau ke sana. Ya, tapi saran saya Anda membuat skala ini sesuai dengan minat Anda. Nah, saya sulit Pak mencari subjek. Ya, harus disesuaikan saja. Anda kemampuannya seberapa. Ya. Dan ini kan latihan. Yang ingin saya tegaskan adalah kalau Anda susah mencari subjek, maka Anda harus sesuaikan dengan karakteristik subjek. Ya. Jadi kalau mau mencari subjek, dibuat dulu karakteristiknya. Ya. Kualifikasi subjek seperti apa yang harus Anda cari. Begitu ya. Nah, eh, kemarin ada yang bertanya, saya sudah ke validator dan semuanya dianggap tidak efektif, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kembali lagi ya, Anda harus menyusun pernyataan, kemudian nanti dikasih ke validator. Nah, masalah dihapus atau tidaknya itu nanti. Ya. Tapi harus direvisi. Ya. Jadi tidak harus dihapus, tapi direvisi. Ya. Nanti kalau kita sudah ngambil data, Anda sudah punya data, kita tahu hasilnya icon V, kemudian kita tahu koefisien reliability-nya, ya, baru nanti akan ada penghapusan item. Perhatikan, jika item di delete, ya, maka blueprint juga harus diperbarui mengikuti item yang di delete. Ya, jadi Anda harus mengikuti betul blueprint-nya itu. Ya, begitu. Nah, ini adalah masa-masa genting ya. Ini saya ingin ngasih informasi sedikit bahwa Anda harus tahu kapan mengerjakan tugas, kapan harus kuliah, dan kapan Anda harus bisa memendingnya. Jadi, kan ini juga isu COVID-19-nya menyebar luas, jadi Anda harus paham. Oke, kalau tidak penting banget, lebih baik Anda tidak usah keluar rumah. Ya. Kalau urgent, ya urgent mendesak, Anda bisa baru keluar rumah. Jadi ini gambaran singkat saja, ini grafis. Nah ini atau apa ini namanya? Metriknya ini kalau Anda bisa mengerjakan sesuatu itu yang do now, kerjakan sekarang itu kalau memang sangat mendesak dan sangat penting. Ya, sangat mendesak dan penting. Kalau nggak penting, nggak mendesak, berarti ditunggu saja. Mendesak tapi nggak penting, direncanakan saja. Nanti kalau penting banget tapi tidak mendesak, dilihat saja bagaimana. Oke, oke. Anda saya kasih waktu untuk latihan. Ya. Silakan Anda latihan menyusun, merancang prototipe skala final. Prototipe skala ini wajib Anda presentasikan pada pertemuan ke-11. Saya akan meminta Anda untuk presentasi pada pertemuan ke-11 secara random. Jadi Anda harus sudah siap skalanya. Skalanya ya, bukan teoritisnya, tapi bukan seperti tugas-tugas yang kemarin, tapi ini skalanya yang mau Anda tryout-kan. Itu ya, itu yang harus Anda siapkan
setelah pertemuan hari ini. Gitu ya. Kapan itu pertemuan ke-11? Cek di silabus tanggal berapa. Gitu ya. Oke, itu materi tentang ke-9. Nah, hari ini ke berapa? Ke-9 atau 8 ya? Ya, pokoknya itu ya. Oke, ini selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan Anda tryout. Karena setelah pertemuan ini, kita tidak ada pertemuan kelas, tidak tatap muka, tapi Anda tetap harus, kalau kita tatap muka, berarti kan kita ada kelas gitu ya. Nah, untuk setelah pertemuan hari ini, itu tidak ada tatap muka, otomatis tidak ada kuliah online, tapi waktunya tetap digunakan untuk mengambil data. Jadi Anda tetap harus mengambil data tryout. Ya, kan sekarang nggak bisa ketemu orang, Pak. Kan ngambil data tidak harus ketemu orang, bisa menggunakan online, gitu ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada tujuan tryout, yang selanjutnya ada bagaimana tryout itu diberikan, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tryout, dan bagaimanakah persiapan akhir yang harus Anda perhatikan sebelum tryout dimulai. Ya. Oke, coba. Kira-kira apa tujuan tryout itu? Tujuan tryout apa? Yang pertama adalah eh, kenapa sih harus ada tryout? Pertama adalah item-item yang disusun itu ada kemungkinan saling tumpang tindih. Nah, kalau tryout kita jadi tahu mana yang tumpang tindih. Nanti kita akan tahu feedbacknya orang-orang setelah mereka menjawab. Yang kedua, bahasa item mungkin dirasa sukar bagi subjek. Menurut kita mudah, ya, tapi ternyata sukar bagi mereka. Sulit dipahami, tidak efektif. Yang ketiga, tujuannya tryout adalah mengukur seberapakah uh, keefektifan dari jumlah item yang kita buat. Tepat sasaran atau tidak, valid atau tidak, ya, reliable atau tidak. Yang kedua, kita ingin tahu masukannya seperti apa dari subjek tryout, kritikannya seperti apa, inputnya seperti apa, dan yang terakhir ingin mengetahui. Kalau subjek itu kita kasih soal atau pernyataan ada 25 misalkan, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk mengerjakan. Sehingga nanti ketika Anda mau memberikan skala real ke subjek yang benar-benar subjek Anda bisa mengestimasi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gitu. Ini adalah alasan kenapa dan buat apa tryout itu harus diadakan. Gitu ya. Selanjutnya ada namanya istilah tryout terpakai. Apa ada yang sudah tahu? Apa kira-kira? Tryout terpakai itu begini. Jadi ketika data yang Anda ambil itu untuk menguji validitas dan reliabilitas, Anda gunakan juga sebagai data primer, data utama dari penelitian Anda. Anda ingin meneliti tentang agresivitas ke penelitian Anda yang asli ya. Subjeknya adalah anak-anak SD negeri Condong Catur. Nah, kemudian Anda melakukan tryout subjek tryout ke mereka, ke SD negeri Condong Catur, anak-anak kelas 5 SD. Mereka adalah subjek tryout. Nah, kalau data tryout itu Anda gunakan juga untuk data real penelitian Anda, itu namanya adalah Anda berarti menggunakan subjek tryout terpakai sebagai data penelitian Anda. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh ya, karena sangat tidak disarankan. Ini menurut Profesor Sufyan Azwar, beliau adalah guru besar psikometri UGM. Kenapa? Karena mencampur adukkan antara tahap persiapan, kan tryout kita ini kan sebenarnya persiapan. Ya. Anda kan belum tahu skala Anda yang buat itu valid atau tidak valid. Itu kan masih persiapan. Dan Anda gabung, Anda campur adukkan dengan tahap penelitian real Anda. Nah, bagaimana yang seharusnya, Pak? Yang seharusnya adalah kalau tadi Anda ingin menggunakan subjek tryout dari SD Negeri Condong Catur, maka untuk penelitian real aslinya berarti yang bukan Condong Catur. Misalkan SD Negeri Sapen, itu subjek real Anda ya. Atau dibalik ya, misalkan Anda ingin meneliti skripsi, subjek real Anda adalah SD Negeri Condong Catur, maka Anda harus mencari sekolah yang memiliki karakteristik sama dengan subjek real Anda di SD Negeri Condong Catur. Mana? Misalkan SD Negeri Catur Tunggal, misalkan. Gitu ya. Jangan Anda membuat subjek tryout
sebagai data asli Anda, ya, itu nanti nggak sesuai. Jadi Anda harus mencari subjek yang kira-kira karakteristiknya itu sama dengan subjek real Anda. Ya, jadi antara subjek real terpakai dengan subjek real Anda itu berbeda. Gitu. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tryout? Pertama ada kondisi testing, kedua ada situasi pengerjaan, waktu pengerjaan, tampilan skala yang kita bahas tadi, itu juga bisa mempengaruhi tryout. Anda berikan secara individu atau klasikal, bareng-bareng, dan kondisi subjek. Itu juga bisa berpengaruh. Seperti saat ini, misalkan Anda mengumpulkan massa. Jadi Anda kumpulkan subjek-subjek Anda untuk dikasih skala. Oh, itu nanti bisa happening, seperti Ria Ricis ya. Jadi jadi Anda kalau mau mengumpulkan subjek di masa seperti saat ini COVID-19, hati-hati ya, bisa rame. Apalagi Anda mengambil subjek dari negara-negara yang terkena imbas COVID-19, ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini beberapa hal, faktor-faktor ya, kondisi testing. Ketika kondisi COVID-19 seperti ini, Anda memberikan tes itu juga bisa berpengaruh nanti pastinya. Jadi lebih baik cari yang aman dengan cara online ya, saran saya nanti online. Yang selanjutnya, waktu atau situasi. Sama ya situasi dengan kondisi. Waktu pengerjaannya Anda terlalu memburu-buru mereka itu juga bisa berpengaruh. Ya, begitu. Nah, selanjutnya, bagaimanakah tryout itu diberikan? Yang pertama, sekali lagi Anda harus mencari subjek yang memiliki karakteristik sama dengan subjek real Anda. Tryout diberikan kepada subjek yang memiliki karakteristik sama dengan subjek penelitian yang Anda maksudkan. Ya, jangan mengambil cocok terpakai untuk subjek real Anda. Ya. Oh ya, jadi Anda harus membuat karakteristiknya, itu penting. Yang kedua, jumlah subjek. Semakin banyak subjek akan semakin baik, karena akan sangat membantu ketika melakukan analisis item. Jadi Anda dibanyakin saja jumlah subjek tryout-nya. Ya. Kemudian kondisi tes, upayakan semirip mungkin dengan kondisi tes yang sebenarnya. Kalau Anda memberikan kondisi tes dalam realnya nanti tatap muka, berarti ya ketika tryout harus tatap muka. Tapi ketika realnya nanti Anda pakai online, maka Anda harus juga menggunakan online. Ya, jadi harus sama kondisi tesnya, gitu ya. Persiapan akhir, ya, sebelum tryout, yang pertama peneliti harus paham apa yang akan diteliti. Jadi Anda paham tujuan penelitian Anda itu apa. Anda juga harus paham variabel-variabelnya itu apa. Metode penelitiannya nanti itu apa. Apakah eksperimen, apakah tidak eksperimen, apakah ada interview wawancaranya atau tidak. Anda harus tahu dan paham. Kemudian Anda paham siapa yang akan Anda teliti, berapa jumlah subjeknya, berapa jumlah subjek tryout-nya. Subjek penelitian dengan jumlah subjek tryout itu beda. Ya, karakteristiknya, ya kualifikasi subjek Anda itu seperti apa, usianya berapa, jenis kelaminnya, ciri-ciri lainnya apa, dan mengapa Anda memutuskan memilih mereka sebagai subjek Anda. Yang terakhir, prototipe skala final dan alat tulis. Ini penting. Kalau Anda mau tatap muka ketemu, Anda harus menyiapkan jumlah skala dia copy ya, sesuai, bahkan dilebihkan bagus nanti kalau misalkan saya cacat ya, jumlah skalanya itu ke sejumlah subjek yang mau Anda teliti dan diberikan alat tulis. Syukur kasih coklat juga boleh ya, supaya mereka senang. Kasih iPhone juga boleh gitu ya, voucher GoPay juga boleh. Oke, time to exercise. Silakan Anda gunakan semaksimal mungkin waktu yang tersisa ini ya, sampai waktu kuliah kita habis untuk mengerjakan tugas-tugas skala ini. Begitu, jika ada pertanyaan silakan Anda kirimkan via WhatsApp yang telah dibuat oleh PC-nya. Begitu ya. Pertemuan ke-11 dan 12 2 April, presentasi kelompok ya, persiapan alat ukur sebelum tryout. Nah, ini sepertinya nanti harus menggunakan video ini ya, karena kita nggak, kalau misalnya kondisinya seperti ini maka Anda harus presentasi menggunakan video. Nah, waktu presentasi 10 sampai 15 menit tiap kelompok, ini random ya.
pastikan rancangan skala piano sudah jadi dan diuji cobakan. Jadi Anda harus belajar bagaimana menjadi host ya, seperti saya ini. Ya, nanti Anda harus sering melihat tampilan Zoom supaya tahu bagaimana cara menampilkan screen-nya ini. Begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan silakan.